Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulianti dengan NIM 2084399 dari kelas 2B PGPAU. Di sini saya akan mereview kembali roadmap yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS. Selamat menyimak. Oke, langsung saja. Yang pertama tentang penyelenggaraan perlindungan hak anak. Sebelumnya, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam konvensi. Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Tiap-tiap anak berhak tinggal bersama orang tua mereka kecuali jika hal itu justru merugikan sang anak. Sebagai contoh, jika anak mendapatkan perlakuan tidak baik atau diabaikan oleh salah satu orang tua, tiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis terbaik seperti air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tempat tinggal yang bersih dan aman. Semua orang dewasa dan anak-anak perlu punya akses pada informasi kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu tentang Lembaga Nasional Perlindungan Hak Anak. Nah, di dalam Lembaga Nasional Perlindungan Hak Anak memiliki hak dan kewajiban anak di rumah. Yang pertama, setiap anak berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Cinta dari kasih sayang orang tua, sahabat, teman, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu anak berhak mendapat perhatian orang tua dan lainnya. Yang ketiga, anak berhak untuk diterima sebagai individu yang berbeda. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara anak yang satu dan anak yang lainnya. Yang keempat, anak wajib untuk berbakti kepada orang tua. Yang kelima, anak wajib membantu orang tua. Dan yang keenam, anak wajib belajar di rumah. Yang ketujuh, anak berkewajiban untuk membahagiakan orang tua. Yang kedelapan, menjaga nama baik keluarga. Yang kesembilan, anak berhak untuk mendapatkan makanan. Dan yang ke-10, mendapatkan perlindungan juga keamanan. Yang ke-11, anak berhak mendapat bimbingan belajar. Contohnya dari orang tuanya, jadi orang tua tidak mengabaikan sang anak. Yang ke-12 yaitu terakhir, patuh kepada kedua orang tua. Nah, hak dan kewajiban anak sangatlah penting dan juga perlu diutamakan sejak ia kecil, sehingga anak-anak dapat mengerti arti tanggung jawab mereka sebagai seorang anak. Seperti tadi dari 12 poin yang telah dijelaskan. Dan mereka bisa dari kecil membantu orang tua di saat kewalahan dengan situasi di rumah. Tak hanya itu, dengan menanamkan kewajiban anak sejak dini juga dapat menumbuhkan rasa kemandirian dan rasa dibutuhkan pada sang anak. Dan anak-anak dapat berkontribusi terhadap hal-hal penting dalam keluarga. Sangatlah penting anak untuk diajarkan sejak dini. Selanjutnya, Lembaga Internasional Perlindungan Hak Anak. Masa berlangsungnya status sosial sebagai anak adalah usia 0 sampai 18 tahun, di mana pada saat umur 18 tahun kita telah bisa mempertanggungjawabkan semua kesalahan kita dan dianggap sudah dewasa dalam sosial karena memiliki pola pikir yang kuat selama masih status anak. Selama masih status anak, kita akan mendapatkan perlindungan dari Konvensi PBB dan telah disahkan 4 hak Konvensi PBB atau 4 konvensi anak yang disahkan oleh PBB dan harus dilaksanakan. Yang pertama, hak hidup. Yang kedua, hak tumbuh kembang. Dan yang ketiga, hak mendapat perlindungan. Dan yang keempat, hak berpartisipasi. Nah, selanjutnya yaitu pelanggaran hak anak dalam keluarga. Nah, yang telah terjadi kita adalah Rumah Ramah Anak terhadap korban kekerasan. Nah, sebagian mereka adalah korban kekerasan orang tuanya, korban pelantaraan, anak hasil di luar nikah pernikahan, hingga orang tua yang tak memiliki finansial yang cukup untuk membiayai kebutuhan sang anak. Nah,
Semua diasuh di dalam rumah ramah anak tersebut secara sukarela. Nah, keberadaan ibu, ayah, dan 4 pengasuh menjadi sosok yang membantu mereka tumbuh dan berkembang. Adanya rumah anak ini merupakan suatu untuk yang meminimalisir resiko kecelakaan pada anak, perasaan senang pada orang tua dalam memfasilitasi anak bermain, menghemat energi orang tua, membangun kepercayaan diri dan kemandirian anak karena diberi kepercayaan untuk melakukan berbagai hal sendiri. Terus juga memberi ruang anak bereksplorasi secara maksimal untuk mendukung tumbuh kembangnya. Juga terakhir yaitu mengurangi rasa bersalah orang tua jika terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Karena sudah berusaha sebaik mungkin, maka dari itu rumah ramah anak ini sangat penting bagi korban kekerasan. Selanjutnya yaitu tentang pelanggaran hak anak dalam masyarakat dan negara. Pada bagian umum penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Juga berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Selanjutnya yaitu tentang perlindungan hak anak atas kesehatan dan gizi buruk. Apa sih itu hak anak atas kesehatan? Yang pertama tentang kesehatan stunting dan gizi buruk. Apa sih itu stunting? Perlu kita ketahui bahwa stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan, anak lebih rendah atau pendek, atau bisa disebut kita nyebutnya adalah kerdil dari standar usianya. Nah, juga apa sih itu gizi buruk? Gizi buruk atau yang dikenal sebagai kwashiorkor atau dalam dunia medis merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Malnutrisi itu sendiri dapat dipahami sebagai kesalahan dalam pemberian nutrisi. Maka dari itu, untuk para orang tua untuk selalu menjaga kesehatan anaknya, selalu memberikan hal makanan yang seimbang sesuai dengan pola makan yang sesuai gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.